Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Swus, kilatan cahaya keemasan, melesat ke arah selatan, meninggalkan puncak gunung keabadian. Sepertinya penguasa agung sedang keluar dari puncak suci, ucap beberapa jenderal, yang berjaga di kaki gunung tersebut, menatap kilatan cahaya emas yang menghilang dari pandangan mereka. Benar, tapi ini tidak biasanya penguasa agung meninggalkan puncak suci, apakah telah terjadi sesuatu? Ucap jenderal lainnya menimpali. Tidak mungkin, jika terjadi sesuatu, penguasa agung pasti mengabari kita, ucap jenderal lain berpendapat. Jangan terlalu dipikirkan, jika tidak ada perintah, itu artinya tidak ada masalah, ucap sosok lainnya berbicara. Di tempat lain, sosok King Di yang bergerak di balik awan, mengikuti King Ruo yang mendahuluinya dengan penasaran. Apakah sosok ini benar-benar tuan muda pertama? Batinnya, sambil mengamati pemandangan suasana pagi benua teratai merah dengan takjub. Walaupun tempat ini tidak memiliki aura emas, tetapi keindahannya tidak kalah dengan pemandangan di daratan ilahi, ucapnya pelan, sambil mengitari pandangannya. Pada saat terus bergerak, tidak lama kemudian, King Di tiba-tiba mendengar sayup ledakan dahsyat pertempuran yang membuatnya semakin penasaran. Apakah Seng Su Nianging dari awal sudah mengetahui pertempuran ini? Apakah aturan ruang dan waktu benua teratai merah tidak mempengaruhi keabadiannya? Membatin, menatap King Ruo dengan penasaran. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya melihat pertempuran dahsyat yang sedang berlangsung di atas puncak gunung hijau raksasa yang diselimuti oleh awan gelap. Seng Su Nianging, apakah ada tuan muda pertama di sana? Tanya King Di dengan penasaran, menatap pertempuran dahsyat dua kelompok besar yang sedang menggempur seekor naga ungu, hewan buas semi-abadi tingkat dasar yang menolak untuk ditaklukkan. King Ruo yang tampak ragu tersebut masih terdiam, memperhatikan sosok naga ungu tersebut dengan seksama, lalu menggelengkan kepalanya. Ternyata hanya perasaanku saja, namun naga ini seperti menahan kekuatan petir dari tubuhnya, jawabnya pelan. Lalu, apa rencana Seng Su Nianging selanjutnya? Menatap King Ruo dengan tenang. Sepertinya aku perlu berbicara pada naga ungu ini, jawabnya. Baik, Seng Su Nianging. Lalu bergerak meninggalkan King Ruo. Sosoknya melesat menuju pusat pertempuran tersebut sambil melepaskan kekuatan semi-abadi tingkat 3, agar tidak membunuh para kultivator tingkat Dewa Langit dan beberapa semi-abadi tingkat dasar yang sedang berusaha menaklukkan naga ungu tersebut. Pergi dan tinggalkan tempat ini, ucapnya dengan tenang, menghentikan pertempuran tersebut, membuat puluhan sosok dari kedua kelompok tersebut langsung meninggalkan tempat itu bergerak ke berbagai arah menyelamatkan dirinya masing-masing. Melihat kelompok tersebut pergi, naga ungu tersebut juga ikut bergerak, namun dengan segera dihentikan oleh King Di. Tetap di tempat, tuanku ingin bicara, ucapnya dengan tegas, membuat naga ungu tersebut langsung terdiam di tempatnya. Dengan tubuh bergidik, naga ungu tersebut langsung terdiam, apalagi aura penindasan dari tubuh King Di hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Sosok King Ruo yang muncul tanpa jejak aura mengejutkan naga ungu tersebut. Tuan, ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan serius. Ras naga ilahi, bagaimana bisa kamu berada di tempat ini, apakah kamu bisa menjelaskannya? Tanya King Ruo membuka pembicaraan tersebut, membuat naga ungu yang begitu terkejut tersebut semakin penasaran. Bagaimana tuan bisa tahu? Walaupun sudah memudar, tapi jejak kekuatan emas dan jejak aura keabadian dalam tubuhmu masih tersisa. Selain itu kekuatan darah petir dari tubuhmu juga begitu kentara, jawab King Ruo dengan tenang. Membuat naga ungu tersebut langsung menjaga jarak dengan King Ruo. Siapa Anda sebenarnya?
dengan sikap siaga. Bukankah aku yang seharusnya bertanya seperti itu? Kata-kata King Ruo membuat naga ungu tersebut terdiam. Apakah dia dewa dari daratan ilahi? Atau sama dengan mereka yang memburuku sebelumnya? Membatin, menatap King Ruo dengan serius. Apakah kamu akan membiarkan kami menunggu? Ucap King Bi dengan tegas. Aku Long Pingzi, pelayan yang agung Long Sensu, Tuan, ucapnya dengan jujur. Ternyata kamu pelayan Kaisar Naga saat ini, lalu bagaimana kamu bisa berada di dunia kecil ini? Tanya King Ruo sekali lagi. Pertanyaan King Ruo membuat Long Pingzi yang masih bersikap berhati-hati tersebut kembali terdiam. Membuat King Di yang tidak senang dengan hal itu melepaskan aura penindasan dari tubuhnya. Ceritanya panjang, Tuan, ucapnya dengan terkejut. Kami tidak perlu cerita yang panjang. Kami perlu cerita intinya saja, ucap King Bi, membuat Long Pingzi yang tidak ingin berbicara itu semakin tidak nyaman. Setelah terdiam cukup lama, Long Pingzi akhirnya bicara. Tuan, dalam perjalanan menuju benua teratai biru, aku secara tidak sengaja bertemu dengan ras naga gelap dan beberapa dewa abadi dari daratan ilahi. Kalah jumlah dan kekuatan, aku akhirnya tertangkap lalu dilempar mereka ke tempat ini. Benua teratai biru, tanya King Ruo yang sebelumnya begitu tenang kini mulai penasaran. Sebenarnya aku dalam misi Tuan, jawabnya pelan. Misi, tanya King Di dengan tatapan serius. Tapi ini rahasia Tuan, jawabnya pelan. Apakah kamu ingin mati dengan rahasiamu itu? Ancaman King Di yang sungguh-sungguh tersebut membuat Long Pingzi kembali terdiam. Benar-benar situasi yang tidak menguntungkan, batinnya. Menatap King Ruo dan King Di dengan perasaan tidak menentu. Tapi Tuan, misi ini adalah rahasiaku, dan aku tertarik dengan misimu itu, ucap King Ruo memotong kata-katanya, sambil mengedarkan kekuatan darah naga dari tubuhnya, membuat Long Pingzi langsung terdiam. Ikut aku, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, mengurung naga ungu tersebut ke dalam segel bola emas transparan, lalu membawa King Di meninggalkan tempat itu. Sus, kilatan cahaya keemasan bergerak meninggalkan puncak gunung hijau tersebut, membuat beberapa sosok semi-abadi dari dua kelompok yang menyerang Long Pingzi sebelumnya akhirnya dapat bernapas dengan lega. Di atas langit, Seng Su Nianging, mereka, ucap King Di, berbicara pada King Ruo melalui telepati, menatap beberapa sosok yang bersembunyi di bawah gunung hijau tersebut dengan tenang. Biarkan saja, ucap King Ruo yang tidak ingin mengganggu kelompok tersebut, sambil bergerak dengan tenang. Di dalam segel bola emas transparan, Long Pingzi yang sebelumnya dikejutkan dengan kekuatan darah naga dari tubuh King Ruo masih terdiam. Siapa sosok ini sebenarnya? Membatin, menatap King Ruo yang menggunakan tampilan wajah aslinya tersebut dengan penasaran. Namun rasa penasaran tersebut tiba-tiba lenyap berganti dengan ketakutan saat menatap puncak gunung keabadian. Oh tidak, batinnya, dengan tubuh bergidik, menatap punggung King Ruo dan King Di yang terus membawanya bergerak mendekati puncak gunung tersebut. Dalam waktu singkat, sosok King Ruo dan King Di mendarat di puncak gunung terlarang tersebut dengan tenang, bersamaan dengan lenyapnya segel bola emas transparan yang mengurung Long Pingzi. Aura naga gelap, batinnya, merasakan jejak aura naga pemecah kehampaan yang menjadi tunggangan Baoyang Jing dan rombongannya yang begitu kentara di tempat itu, sambil memeriksa tempat itu dengan seksama, lalu menatap King Ruo dengan penasaran. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Bagaimana Anda bisa memiliki darah naga? Menatap King Ruo dengan curiga. Aku ingin kamu menjawab pertanyaan tuanku, ucap King Di dengan tatapan tajam. Tapi Tuan, tenanglah, aku tidak akan membunuh ras naga suci, jadi kamu tidak perlu ragu untuk berbicara, ucap King Ruo dengan tenang, membuat Long Pingzi semakin penasaran. Setelah mempertimbangkan kata-kata King Di dan sikap King Ruo yang berbicara dengan sungguh-sungguh, Long Pingzi akhirnya berbicara. Tuan, dunia para naga pernah dikacaukan oleh beberapa masalah besar, mulai dari pemberontakan Longde, perpecahan klan naga udara dengan naga api, hingga kekacauan aula suci,
dan misiku ini berkaitan dengan kekacauan aula suci tersebut, ucapnya menjelaskan. Kekacauan aula suci. Benar Tuan, karena garis keturunan pemimpin suci jatuh pada putri bungsu yang mulia agung, Putri Long Sukiaude. Kekacauan besar tersebut, Tuan Putri akhirnya terbuang dari gerbang 9 naga. Namun baru diketahui jika saat itu ternyata Putri membawa kitab terlarang dari ras naga, dan juga diketahui jika saat itu Putri sedang mengandung, ucap Long Pingzi, membuat jantung King Ruo berdetak kencang. Apakah ini ada hubungannya dengan Zilong Er, batinnya? Lalu apa misimu itu? Tanya King Di. Mencari kitab gerbang 9 naga, serta mencari Putri Long Sukiaude dan keturunannya, Tuan, jawab Long Pingzi dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana kamu bisa yakin jika kitab gerbang 9 naga tersebut ada di benua teratai biru? Tanya King Ruo. Tuan, kitab gerbang 9 naga dibuat oleh leluhur sejati, dan penguasa agung Long Sensu pernah meletakkan segel rahasia dengan kekuatan darahnya pada kitab tersebut, dan baru-baru ini halaman terakhir dari kitab tersebut telah terbuka, jawab Long Pingzi menjelaskan. Yang aku pelajari sebelumnya tidak memiliki halaman terakhir. Apakah kitab tersebut adalah salinan, lalu apakah ini ada hubungannya dengan Zilong Er? King Ruo membatin, menatap Long Pingzi yang ada di hadapannya dengan tenang. Lalu bagaimana dengan Putri Long Sukiaude, apa tujuanmu mencarinya? Tuan, gerbang 9 naga memerlukan pemimpin terpilih, yaitu mereka yang mendapatkan tanda suci. Karena hanya sosok yang terpilih yang mereka hormati, apalagi beberapa klan naga mulai menentang Yang Agung. Menentang Yang Agung, benar, karena mereka menganggap tidak ada satupun yang pantas menjadi penguasa dunia naga, terutama ketiga pangeran yang berambisi naik tahta, jawab Long Pingzi dengan serius. Apakah Long Ande juga menentang keberadaan Long Sensu karena masalah itu? Bagaimana Tuan bisa tahu hal ini? Menatap King Ruo dengan serius. Ini bukan rahasia lagi, jika naga gelap selalu menantang Long Sensu, tapi apakah kamu tahu alasan tersebut? Tuan, masalah dalam ras naga begitu rumit, sebagai pelayan, masalah tersebut itu benar-benar di luar pengetahuanku, jawab Long Pingzi dengan serius, membuat King Ruo dan King Di semakin penasaran. Baiklah, karena kamu telah jujur, maka aku akan mengantarmu menuju benua teratai biru, ucap King Ruo dengan tenang. Benarkah? Menatap King Ruo dengan serius. Tapi aku tidak bisa membawamu keluar dari dunia kecil itu, jawab King Ruo. Baik Tuan, aku mengerti, terima kasih. Baik, mari kita pergi, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Sus, gerbang teleportasi antar benua yang mengarah pada benua teratai biru diaktifkan, membuat Long Pingzi yang sebelumnya tampak ragu akhirnya percaya. Sus, segel bola emas transparan muncul, mengurung mereka bertiga, lalu bergerak memasuki pusaran angin biru keemasan yang ada di antara kedua pilar emas raksasa tersebut. Sus, segel bola emas transparan tersebut lenyap ke dalam lorong dimensi ruang dan waktu, membuat tempat itu menjadi tenang kembali. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, Long Pingzi yang berada satu tempat dengan King Di dan King Ruo di dalam segel bola emas transparan tersebut terdiam dengan pikirannya yang masih berkecamuk. Siapa sosok ini sebenarnya? Apakah dia penguasa agung benua teratai merah? Atau sosok abadi dari daratan ilahi? Lalu bagaimana dengan darah naga dalam tubuhnya? Membatin dengan perasaan tidak tenang. Sedangkan di hadapannya, King Ruo dan King Di juga masih dibuat penasaran dengan misi tersebut. Seng Su Nianging, apakah sosok ini ada hubungannya dengan Tuan Muda pertama? Tanya King Di berbicara pada King Ruo melalui telepati. Aku masih belum dapat memastikan hal itu, jawab King Ruo dengan tatapan menerawang. Seng Su Nianxing, apakah ada yang salah? King Di, bagaimana jika informasi mengenai masalah di dalam dunia para naga keluar? Aku khawatir Long Ande yang saat ini bekerja sama dengan Baoyang Tian, memanfaatkan situasi ini untuk membuat kekacauan, jawab King Ruo dengan tenang. Maksud, Seng Su Nianxing? Tanya King Di dengan serius. King Di wilayah kehampaan benua teratai merah sebelumnya,
aku telah bertemu dengan Baoyang Jing dan rombongannya serta ketiga naga hitam pemecah kehampaan yang menjadi tunggangan mereka, jawab Qing Ruo sambil menjelaskan kerjasama Long Ande dengan Baoyang Tian yang telah mereka lakukan selama ini. Ambisi Kaisar Giok Yutai ini benar-benar tidak pernah padam, ucap King Di menggelengkan kepalanya. Lalu, Seng Sun Yanging, apa rencana kita selanjutnya? Setelah menghapus kelompok yang memata-matai klan King di benua teratai biru, aku ingin mencari Zilong Er, serta membantu Long Pingzi untuk menemukan putri Long Sukiao dan kembali ke daratan ilahi. Apakah kita tidak singgah di klan King? King Di, aku juga rindu ayah dan ibu, jawab King Ruo, membuat King Di tersenyum kecil karena pertanyaannya tersebut. Seng Sun Yanging, aku benar-benar sudah tidak sabar ingin bertemu dengan leluhur agung, ucapnya pelan, sambil berbincang-bincang santai. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Long Pingzi membatin, menatap King Di dan King Ruo yang tampak sesekali menggelengkan kepala dan tersenyum tersebut. Di dalam dunia jiwa, ngaum, awo, raungan kesakitan naga hitam yang memecah keheningan tersebut, terus muncul dari halaman penjara barat, membuat Luo Buqi, Sin Sai dan dua wakil pemimpin organisasi teratai langit, Baoyang Jing, Baoyang Ma, Baoyang Xiu, Dai Fengsu, Wu Baihe dari pasukan mata langit Kekaisaranan Langit, serta beberapa tawanan lainnya yang berada di dalam penjara bergidik ketakutan. Semakin kamu tidak mau bicara, maka semakin lama kamu merasa kesakitan, ucap Xuan Wu Zuxian. Sambil melepaskan satu persatu sisik naga hitam tersebut dengan paksa. Sedangkan Tao Tian dan Tao Tuyang bertugas membakar bagian dari tubuh yang terluka tersebut dengan tenang menyemburkan api hitam dari mulutnya. Bahkan jika aku mati pun, aku tidak akan bicara, ucapnya menantang Xuan Wu Zuxian. Mati? Kamu bercanda, karena di tempat ini kematian adalah hal yang sulit, ucap Xuan Wu Zuxian menanggapi, sambil melepaskan satu persatu sisik naga hitam tersebut. Ngaum, awo, raungannya terus bergema, yang semakin lama semakin lemah hingga akhirnya naga hitam tersebut berhenti meraung. Di dalam penjara barat, Luo Buqi, Sin Sai dan dua wakil pemimpin organisasi teratai langit yang berada dalam satu ruangan tersebut yang sebelumnya terdiam karena raungan naga kini mulai menunjukkan wajah kesalnya. Jika tidak diikat oleh rantai besi hitam ini, sudah ku hajar keparat ini, ucap salah satu wakil pemimpin organisasi teratai langit tersebut dengan kesal, menatap Luo Buqi yang ada di hadapannya dengan kemarahan membara yang penuh dengan kebencian. Aku bahkan ingin meminum darahnya, ucap sosok lainnya menanggapi, membuat Sin Sai yang berada di pihak netral terus mengingatkan kedua sosok tersebut. Wakil pemimpin Dukijian, wakil pemimpin Siemo, jangan membuat masalah semakin rumit, ucap Sin Sai dengan serius. Sin Sai, jika tidak karena perintah Luo Buqi, kita semua tidak akan seperti ini, jawab Siemo, menatap Luo Buqi yang juga tampak kesal. Jika tidak karena informasi palsu kalian, aku juga tidak akan seperti ini. Dengan wajah kesal, cuy, jika kamu juga turun tangan, tidak akan seperti ini jadinya. Ini adalah akibat karena selalu memanfaatkan kedudukan untuk mengatur orang lain, ucap Siemo, membuat suasana di tempat itu semakin tegang. Jika kalian bisa dan mampu, bunuh saja aku, ucap Luo Buqi, memprovokasi Siemo dan Dukijan yang tampak kesal tersebut. Hais, sudah berhari-hari kalian seperti ini. Apakah kalian tidak takut akan berakhir seperti naga yang terus meraung sebelumnya, ucap Sin Sai yang begitu kesal dengan ketiga sosok yang terus bertengkar tersebut. Berbeda di dalam ruangan lainnya, Baoyang Jing, Baoyang Ma, Baoyang Xiu yang berada dalam satu ruangan hanya diam tanpa bicara sepatah kata pun, sama seperti Dai Fengsu wakil pemimpin organisasi Pedang Langit dan Wu Baihe dari pasukan Mata Langit Kekaisaranan Langit yang terpisah dari kelompok lainnya, juga hanya bisa terdiam dengan pikirannya masing-masing. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, sus, segel bola emas transparan yang melindungi King Ruo, King Di dan Long Pingzi yang kini telah mengubah tampilan sosok paruh baya tersebut, terus bergerak di dalam arus ruang dan waktu dengan tenang.
Setelah 2 hari berlalu, Long Pingzi yang masih terdiam dan masih begitu penasaran dengan King Ruo akhirnya berbicara. "Tuan," ucapnya dengan ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan santai. "Siapa Tuan sebenarnya? Bagaimana bisa Tuan memiliki kekuatan darah naga?" Mengulangi pertanyaan yang pernah dilontarkannya, menatap King Ruo dengan serius. "Aku adalah penduduk benua teratai biru, lalu bagaimana aku bisa memiliki darah naga? Itu rahasia," jawab King Ruo dengan tenang. "Penduduk benua teratai biru," dengan wajah terkejut. "Benar," ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang dan ramah. "Bisa menjadi abadi dari dunia kecil terlarang, ini benar-benar luar biasa." Long Pingzi membatin, menatap King Ruo dengan takjub namun dengan perasaan tidak tenang. "Long Pingzi, apakah ada yang salah?" tanya King Ruo membuyarkan lamunannya. "Tuan, saat ini kita sedang menggunakan gerbang teleportasi emas puncak Gunung Keabadian. Apakah Tuan sudah mendapat izin dari penguasa agung benua teratai merah?" Menatap King Ruo dengan serius. "Itu tidak perlu," jawab King Ruo dengan tenang. "Tapi Tuan, apakah ini tidak berbahaya?" Dengan wajah serius. "Tidak perlu khawatir, karena kita akan baik-baik saja," jawab King Ruo dengan tenang. "Tapi Tuan, penguasa agung benua teratai merah adalah orang yang berasal dari daratan ilahi, bahkan mereka..." Menjeda kata-katanya. Menatap King Ruo yang begitu santai tersebut dengan heran. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Tuan, penguasa agung benua teratai merah adalah orang yang berasal dari klan Shen Guoshi Baoyang, dan kekuatan mereka sangat kuat." "Benar," ucap King Ruo menanggapi dengan tenang, membuat Long Pingzi yang sebelumnya masih begitu curiga langsung menjaga jarak. "Apakah Tuan juga seorang Baoyang?" Dengan sikap siaga. "Jika aku seorang Baoyang, apakah mungkin aku akan membantumu?" "Tenanglah, kita akan tiba di benua teratai biru dengan aman, hanya saja persiapkan dirimu dengan aturan ruang dan waktu tempat itu, karena tekanannya jauh lebih kuat dari benua teratai merah," ucap King Ruo. "Baik, Tuan." Menatap King Ruo dengan ragu, karena menganggap King Ruo akan memanfaatkan keberadaannya untuk mencari kitab gerbang 9 naga dan putri klan Long Zuqiao De. "Seng Su Nianging, sepertinya dia mulai meragukan kita," ucap King Di, berbicara pada King Ruo melalui telepati. "Sepertinya demikian," jawab King Ruo menanggapi. "Apakah perlu kita menjelaskannya?" "Tidak perlu," jawab King Ruo, membuat King Di terdiam. Sepertinya Seng Su Nianging memiliki alasan. King Di membatin, sambil mengarahkan pandangannya pada arus ruang dan waktu yang menampilkan jutaan cahaya yang membentuk dinding seperti lorong yang terus mereka lewati. Di saat mereka sedang bergerak di dalam lorong dimensi ruang dan waktu tersebut, tiba-tiba King Ruo merasakan cincin penyimpanannya bergetar. "Seng Su Nianging, ada apa?" tanya King Di, berbicara pada King Ruo melalui telepati. "Pesan dari Xuan Wu Zuxian," jawab King Ruo sambil menjelaskan situasi naga hitam pemecah kehampaan yang berada di dalam dunia jiwa yang akhirnya mau bicara. Ternyata mereka yang berada di dalam kehampaan abadi terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang membantu Baoyang Jing dan rombongannya secara langsung, lalu kelompok kedua yang bekerja secara rahasia dan tingkatannya lebih tinggi dari mereka yang aku bunuh sebelumnya, ucap King Ruo, membuat King Di menjadi tidak tenang. "Lalu berapa banyak mereka yang ditempatkan di wilayah kehampaan?" "Belasan, namun itu sudah cukup untuk membunuh para abadi yang keluar dari daratan ilahi, terutama mereka yang sudah kelelahan karena badai ruang dan waktu," jawab King Ruo. "Sekarang aku mengerti. Ternyata ancaman terbesar saat berada di wilayah kehampaan abadi adalah bukan badai waktu, tetapi mereka yang memanfaatkan situasi tersebut," ucap King Di dengan serius. "Benar, dan para naga pemecah kehampaan ini menggunakan kemampuan uniknya dengan baik," ucap King Ruo dengan tenang. "Apakah ini alasan para abadi yang jarang meninggalkan daratan ilahi?" "Aku masih belum dapat menyimpulkan masalah tersebut, namun sepertinya demikian, karena monster pelahap gelap yang sebenarnya adalah ras naga gelap ini," jawab King Ruo berpendapat, sambil berbincang-bincang dengan santai. 1 minggu kemudian,
King Ruo dan rombongannya akhirnya melihat cahaya putih di ujung lorong yang semakin lama semakin membesar. Seng Su Nianging, ucap King Di, berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan wajah gembira. Kita akan segera tiba, namun aku belum tahu pasti, apakah kita akan langsung berada di dalam benua teratai biru, atau sebaliknya, ucap King Ruo dengan tenang, menatap Long Pingzi yang masih terdiam. Pada saat King Di diliputi perasaan gembira, tiba-tiba Long Pingzi yang sebelumnya diam, berdiri dengan wajah panik. Long Pingzi, ada apa? Tanya King Di. Tuan, kita diikuti oleh ras naga gelap, jawabnya dengan serius, membuat King Di yang sebelumnya begitu penasaran tersenyum santai. Biarkan saja mereka datang, ucap King Ruo dengan tenang. Sus, api hitam keemasan yang tiba-tiba muncul di belakang mereka membuat Long Pingzi langsung mematung. Oh tidak, ucapnya dengan wajah pucat pasi. Duar, ledakan dahsyat bergema saat segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya terkena hantaman bola api hitam keemasan, mendorongnya semakin dekat dengan cahaya putih yang merupakan ujung dari lorong gerbang teleportasi emas tersebut. Oh tidak, ucap Long Pingzi semakin panik, saat melihat dinding lorong dimensi ruang dan waktu tersebut retak. Tenanglah, ucap King Ruo sambil melepaskan segel emas, memperbaiki dinding lorong waktu yang retak tersebut membuat Long Pingzi akhirnya merasa tenang. Ternyata seorang ahli mantra formasi, batinnya menatap King Ruo dengan takjub, bersamaan dengan raungan naga yang melepaskan aura pembunuhan. Sus! Bola api hitam keemasan yang dapat membunuh abadi tingkat dasar itu kembali muncul, bergerak mengejar segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya. Duar, ledakan dahsyat kembali bergema, mendorong segel bola emas transparan tersebut mendekati ujung lorong. Tuan, ada yang salah dengan ujung lorong tersebut, ucap Long Pingzi menyadari keanehan cahaya putih yang mereka dekati tersebut. Sepertinya demikian, ucap King Ruo yang juga menyadari keanehan pada cahaya putih pada ujung lorong tersebut, lalu melepaskan tembakan petir pada cahaya putih tersebut. Selas, tembakan tombak petir tersebut seperti menerobos kabut dan lenyap membuat King Ruo mempercepat pergerakannya. Ternyata dia juga pemilik darah petir. Long Pingzi membatin, menatap King Ruo dengan penasaran. Tuan, apakah ada yang salah? Tanya Long Pingzi dengan penasaran. Ternyata mereka memotong arus waktu pada lorong ini, jawab King Ruo menjelaskan, membuat naga ungu tersebut kembali panik. Lalu Tuan, apa yang harus kita lakukan? Menatap King Ruo dengan serius. Tidak ada pilihan, kita akan bertempur, jawab King Ruo dengan tenang bersamaan dengan ledakan dahsyat yang menghancurkan dinding lorong tersebut. Duar. Ledakan dahsyat tersebut melempar segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya keluar dari arus waktu yang langsung disambut tembakan bola api hitam keemasan. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema yang mulai memicu badai ruang dan waktu, yang mulai mengombang-ambingkan segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya. Membuat Long Pingzi yang khawatir pada kekuatan segel bola emas transparan tersebut mematung dengan wajah pucat pasi. Tidak lama kemudian, arus badai ruang dan waktu yang tercipta tersebut dengan perlahan menjadi tenang. Bersamaan dengan munculnya 3 naga hitam pemecah kehampaan yang mengunci pergerakan segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya. Kekuatan sejati naga pemecah kehampaan, ucap King Di, menatap kekuatan dari ketiga sosok naga yang mampu menenangkan badai ruang dan waktu di tempat itu. Serahkan Baoyang Jing dan saudara kami yang kamu tawan, ucap naga hitam yang memimpin kelompok tersebut membuka pembicaraan membuat Long Pingzi tampak begitu terkejut. Aku tidak mengerti apa yang kalian ucapkan, ucap King Ruo menanggapi dengan santai, membuat ketiga naga hitam tersebut langsung begitu kesal. Bajingan! Apakah kamu pikir kami bodoh? Melepaskan aura abadi hewan buas tingkat 3 dari tubuhnya. Tidak lama kemudian 2 naga hitam dengan aura abadi tingkat 2 juga muncul di tempat itu. Saudara, tunggu apa lagi? Kami yakin dia adalah sosok yang membunuh saudara Sichuan dan saudara Baoyang Jing, ucap naga hitam yang baru datang tersebut berbicara, menatap King Ruo dengan aura pembunuhan.
Benar, aku juga yakin jika Baoyang Jing dan rombongannya juga masih ada padanya, ucap sosok lainnya berbicara, membuat lutut Long Pingzi gemetar. Tidak heran jika naga gelap ini sampai datang kemari, tapi apakah benar yang mereka maksud tersebut? Long Pingzi membatin, menatap King Ruo dengan serius. Seng Su Nianxing, ucap King Di dengan tenang. Tenanglah, hanya hewan buas abadi tingkat rendah, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianxing. Dengan perasaan lega, apa yang sedang mereka rencanakan? Long Pingzi membatin, menatap King Ruo dan King Di yang masih diam tersebut dengan penasaran. Kembalikan saudara kami dan Baoyang Jing sekarang juga. Kalau tidak, jangan menuduh tanpa bukti, ucap King Ruo memotong kata-kata naga pemimpin rombongan tersebut. Kamu, menatap King Ruo dan melepaskan aura pembunuhan. Tuan, ucap Long Pingzi yang merasa begitu terintimidasi oleh aura penindasan para naga tersebut menatap King Ruo dengan serius. Tenanglah, aku sedang memastikan kawasan ini, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengedarkan kesadaran dewanya. Maksud Tuan, aku tidak ingin pertempuran ini mempengaruhi benua teratai biru atau benua lainnya, jawab King Di menjelaskan. Tapi bagaimana jika mereka menyerang? Menatap kelima sosok naga hitam yang mengepung tempat itu dengan serius. Itu sudah pasti. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang mereka maksud ada pada Tuan Muda, jawab King Di menjelaskan. Jadi, menatap King Di dengan serius. Benar, sebelumnya Tuan Muda memang menangkap Baoyang Jing dan rombongannya, bahkan membunuh naga pemecah kehampaan yang menjadi tunggangan mereka, jawab King Di menjelaskan membuat lutut Long Pingzi langsung gemetar. Baru saja King Di selesai berbicara, tiba-tiba kelima naga hitam tersebut melepaskan serangan bola api hitam keemasan dari mulutnya. Sus, sus. Bola-bola api yang melepaskan aura pembunuhan gelap tersebut menyerang segel bola emas transparan yang melindungi King Ruo dan rombongannya. Sus, sus. Serangan tapak emas raksasa yang dibalut rantai petir muncul, menepis bola-bola api hitam keemasan tersebut ke berbagai arah. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, membuat kawasan yang tenang tersebut kembali menjadi kacau. Dengan kekuatan seperti ini berani membuat masalah dengan Seng Su Nianxing, naga pemecah kehampaan ini benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. King Ruo membatin menatap segel bola emas transparan yang bergerak menghindari serangan bola api hitam keemasan. Sus! Sosok King Ruo tiba-tiba bergerak keluar, melesat menyerang naga hitam yang paling dekat. Matilah kau, ucapnya melepaskan tinjuan dengan teknik tapak naga ilahi pada kepala naga pemecah kehampaan tersebut. Duar, tinjuan telak tersebut memecahkan kepala naga tersebut dan menewaskannya. Apa? Keempat naga hitam lainnya terkejut, bergerak menjaga jarak sambil melepaskan serangannya. Bahkan membuat Long Pingzi yang berada di dalam segel bola emas transparan tersebut ternganga. Membunuh hewan buas abadi tingkat 2 hanya dengan tinju. Seberapa kuat Tuan Muda ini? Menatap King Ruo dengan takjub. Sedangkan di luar segel bola emas transparan, keempat naga hitam yang tersisa kini menyerang King Ruo sambil menjaga jarak. Sus! Sosok King Ruo yang telah selesai menyegel jasad dan mutiara jiwa abadi naga hitam yang terbunuh tersebut, kembali bergerak menyerang naga lainnya. Sus, sus, sosoknya bergerak menghindari serangan naga dan elemen asing yang saling bertabrakan tersebut, mendekati naga hitam yang bergerak menjauh dari tempat itu. Matilah kau, ucapnya sambil melepaskan tebasan cahaya perak keemasan. Selas, kilatan cahaya perak melesat, mendahului pergerakan naga hitam tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, membelah tubuh naga hitam tersebut dengan seketika, membuat ketiga naga yang tersisa meninggalkan tempat itu dengan kalang kabut. Bahkan membunuh hewan buas abadi tingkat 3 hanya dengan satu tebasan. Long Pingzi membatin, dan akhirnya merasa tenang, namun juga khawatir karena tiga naga hitam telah menjauh dari tempat itu. Selas, selas. Kilatan cahaya perak keemasan melesat, dengan dentuman dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat. Sus, sus.
Ketiga naga hitam tersebut terlempar hingga ratusan meter dengan tubuh bersimbah darah. Sus! King Ruo kembali bergerak, mengejar salah satu dari ketiga naga tersebut. Matilah kau, ucapnya sambil menombak naga hitam yang berada 300 meter di hadapannya tersebut dengan tombak emas Kaisar Wogong. Duar! Ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, bersamaan dengan hancurnya sosok naga tersebut, membuat kedua naga yang tersisa semakin panik. Sus! Sosok Xuan Wu Zuxian muncul di tempat itu, membuat Long Pingzi yang berada di dalam segel bola emas transparan begitu terkejut. Dewa dari daratan ilahi, apakah sosok ini? Membatin, menatap Xuan Wu Zuxian dengan penasaran. Lindungi Qingdi dan naga ungu itu, ucap King Ruo, lalu bergerak meninggalkan tempat yang sangat kacau tersebut. Baik, Yang Mulia, menatap kepergian King Ruo yang menghilang dari pandangannya, lalu bergerak menghampiri segel bola emas transparan yang mengurung Qingdi dan Long Pingzi. Saudara, tetap tenang, ucapnya sambil memasuki segel bola emas transparan tersebut, lalu membuat segel emas, memperbaiki dinding segel yang mulai retak, membuat Long Pingzi yang terdiam dengan wajah pucat pasi karena mengira Xuan Wu Zuxian adalah musuh akhirnya dapat bernapas dengan lega. Baik, ucap Qingdi yang memang tidak khawatir dengan situasi ekstrim di tempat itu. Setelah memperbaiki dinding segel bola emas transparan tersebut, Xuan Wu Zuxian lalu mempertahankan posisi segel emas transparan tersebut agar tidak bergerak meninggalkan tempat itu. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Qingdi dengan tenang. Kita akan menunggu Yang Mulia kembali, jawabnya dengan tenang. Baik, ucap Qingdi dengan bersikap tenang, menatap ledakan dahsyat yang berada di luar segel bola emas transparan yang terus berlangsung. Di tempat lain, sosok King Ruo bergerak, dan muncul di hadapan salah satu naga hitam yang bergerak pergi tersebut. Kakakmu, ucapnya terkejut, karena tidak mengira King Ruo akan mengejarnya, menatap King Ruo yang menghadang pergerakan sambil bergerak mundur, lalu mengubah arah pergerakannya bersamaan dengan munculnya api hitam keemasan yang memicu badai ruang dan waktu. Duar, serangan bola api hitam keemasan tersebut beradu dengan gelombang angin yang melepaskan raungan naga. Teknik naga suci, ucap naga hitam tersebut terkejut dengan tubuh bergidik, karena tidak mengira King Ruo memiliki teknik tingkat tinggi ras naga ilahi tersebut. Tutuan, siapa Anda sebenarnya? Berhenti bergerak, menatap King Ruo yang mengejarnya. Orang yang akan membunuhmu, jawab King Ruo sambil meninju kepala naga hitam yang bahkan tidak sempat bergerak tersebut. Duar, tinjuan telak King Ruo langsung meremukkan bagian dari kepala naga hitam tersebut dan melemparnya hingga ratusan meter. Ngaum, awo, naga hitam tersebut meraung keras, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa sambil bergerak pergi meninggalkan tempat itu. King Ruo kembali muncul di hadapan naga hitam tersebut, dengan kembali meninju kepala naga tersebut, membuatnya langsung terlempar dengan meregang nyawa. Tutuan, ucapnya terbata, dengan sisa kekuatannya memohon pengampunan King Ruo. Berani mengganggu perjalananku, aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan. Ucap King Ruo sambil mengikat naga tersebut dengan segel rantai besi hitam, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sosoknya kembali bergerak, meninggalkan tempat itu untuk menyusul naga hitam lainnya yang pergi berlawanan arah dengan naga hitam yang menjadi tawanannya tersebut. Di tempat lain, Tuan, seberapa kuat Tuan muda? Tanya Long Pingzi, menatap Xuan Wu Zuxian dan Qingdi yang ada di hadapannya. Kami tidak tahu, jawab Xuan Wu Zuxian dan Qingdi bersamaan, membuat Long Pingzi kembali terdiam. Pada saat Long Pingzi hendak kembali bertanya, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya kemasan, bergerak menghampiri tempat mereka berada. Sosok King Ruo muncul di tempat itu, lalu memasuki segel bola emas transparan tersebut. Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dengan penasaran, sambil menatap King Ruo yang tampak begitu serius. Kita akan mengejar naga lainnya, ucapnya, sambil mengarahkan pergerakan segel bola emas transparan tersebut.
Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya bergerak dengan kecepatan puncaknya. Yang mulia, apakah ada yang salah? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan penasaran. Naga hitam tersebut bergerak menuju benua teratai biru, dan tempat itu tidak jauh dari sini, jawab King Ruo menjelaskan sambil meningkatkan kecepatan segel bola emas transparan yang membawa mereka. Sus, sus. Segel bola emas transparan yang dipadukan dengan teknik rantai mutiara 6 bintang. Bergerak di tempat yang begitu kacau tersebut dengan kecepatan puncaknya. Setelah bergerak beberapa waktu, mereka akhirnya meninggalkan kawasan yang begitu kacau oleh pertempuran tersebut, lalu memasuki kawasan kehampaan abadi yang tenang. 2 jam kemudian, di tengah semesta kegelapan tersebut, King Ruo dan rombongannya akhirnya melihat cahaya putih keemasan dengan cincin segel yang mengitarinya. Seng Su Nianxing, apakah itu benua teratai biru? Tanya King Di berbicara pada King Ruo melalui telepati sambil menatap dunia kecil yang tersegel tersebut dengan wajah penasaran. Benar, jawab King Ruo dengan tenang sambil meningkatkan kecepatannya. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di wilayah kehampaan benua teratai biru. Seng Su Nianxing, kemana tujuan kita? Tanya King Di dengan heran, saat King Ruo bergerak mengitari wilayah kehampaan abadi tersebut. Mencari arah, jawab King Ruo yang bergerak mencari gerbang dunia kecil tersebut, sambil memeriksa kehampaan abadi tersebut dengan seksama. Seng Su Nianxing, lihat, ucap King Di menunjuk sosok paruh baya yang berdiri di depan 2 pilar giok raksasa berwarna biru keemasan dengan ukiran naga, phoenix dan berbagai hewan langit lainnya. Darah naga, dapat dipastikan sosok itu adalah naga hitam pemecah kehampaan, ucap King Ruo menanggapi. Yang mulia, sepertinya dia ingin memasuki benua teratai biru, ucap Xuan Wu Zuxian. Benar, jawab King Ruo, sambil melepaskan segel emas di wilayah kehampaan dunia kecil tersebut dengan perlahan. Yang mulia, apa rencana kita? Tanya King Ruo. Pancing dia untuk meninggalkan tempat itu, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya. Baik, Yang mulia, jawab Xuan Wu Zuxian, sambil melemahkan aura dari tubuhnya, lalu mengeluarkan darah naga pemecah kehampaan yang dia siksa di halaman penjara barat sebelumnya, lalu membalurkan darah segar tersebut pada tubuhnya. Setelah menggunakan tampilan King Ruo, Xuan Wu Zuxian lalu bergerak menghampiri naga pemecah kehampaan yang sedang menggunakan transformasi tubuh manusia tersebut, namun pada saat dirinya bergerak, tiba-tiba ledakan dahsyat cahaya keemasan keluar dari kedua gerbang teleportasi dunia tersebut, membuat King Ruo langsung menariknya kembali ke dalam segel bola emas transparan. Duar, ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, mendorong naga hitam pemecah kehampaan tersebut hingga puluhan meter. Sus, sus. Puluhan ribu pasukan jubah emas yang dipimpin oleh Hua Dijiu beserta 4 wakil pemimpin pasukan pelindung benua teratai biru, kembali melepaskan serangan untuk menghalau naga hitam pemecah kehampaan yang tampak murka tersebut. Kalian, ucapnya dengan ledakan aura pembunuhan, menatap Hua Dijiu, wakil pemimpin timur Yan Hong, wakil pemimpin barat Lin Jiu Hong, wakil pemimpin utara Dun Tan Ying, dan wakil pemimpin wilayah tengah Wu Tu Sang, yang kembali melepaskan serangan formasi bersama puluhan ribu pasukan pelindung benua teratai biru. Di mana kakek? King Ruo membatin, sambil mencari sosok wakil pemimpin selatan Ling Zong dengan seksama. Duar, ledakan dahsyat kembali bergema saat serangan formasi tombak emas tersebut beradu dengan serangan yang dilepaskan oleh naga hitam pemecah kehampaan tersebut. Sus, puluhan ribu pasukan pagoda emas 3 lantai yang dipimpin oleh Fang An bersama Bing Yin, An Heng, He Qian, Li Zhengheng dan Hong Chen muncul di belakang pasukan tombak emas, bergerak sambil melepaskan segel dinding emas, menahan serangan yang dilepaskan oleh naga hitam tersebut. Duar, ledakan maha dahsyat bergema mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Zuxian menatap pertempuran hebat yang terjadi di bawahnya. Aku ingin kalian berada di dalam cincin penyimpananku, ucap King Ruo sambil menatap Long Pingzi yang terdiam mematung. Tapi,
Yang Mulia, biarkan hamba saja yang mengurus naga hitam ini, ucap Xuanwu Zuxian dengan serius. Zuxian, sebagai penguasa agung benua teratai biru, akan sangat aneh jika aku tidak terlibat dengan mereka, karena bagaimanapun juga, nyawa mereka adalah tanggung jawabku, jawab King Ruo melalui telepati memberi alasan. Baik Yang Mulia, sambil mengarahkan pandangannya pada Long Pingzi yang tampak ragu. Tapi Tuan, ucap Long Pingzi dengan ragu, menatap Xuanwu Zuxian dengan serius. Tuan, ini demi keamanan dan kebaikan kita, ucap Xuanwu Zuxian, menatap King Ruo yang sudah tampak tidak tenang tersebut. Tapi bukankah sebelumnya Tuan, kita sudah tidak dapat membantu, setidaknya jangan menjadi beban, ucap King Di dengan kesal. Membuat Long Pingzi langsung terdiam. King Ruo yang tidak ingin melihat pasukan tombak emas dan pasukan pagoda emas yang tertindas oleh naga hitam buas abadi tingkat 3 tersebut, langsung bergerak meninggalkan segel bola emas transparan. Sus, sosoknya bergerak seperti kilatan cahaya memasuki pertempuran dahsyat tersebut, bersamaan dengan dinding bola emas transparan yang tiba-tiba menebal, menutup pandangan mereka yang berada di dalamnya. Oh tidak, ucap Hua Dijiu dengan serius saat segel dinding emas yang dibuat oleh Fang An dan pasukannya tersebut terkena serangan bola api hitam keemasan yang dilepaskan oleh naga hitam pemecah kehampaan. Di depan pintu gerbang besar benua teratai biru, segel tempat ini, ucap Fang An sambil mengarahkan pasukannya membuat segel dinding emas untuk menahan tembakan bola hitam keemasan yang kembali dilepaskan oleh naga hitam pemecah kehampaan tersebut. Namun belum saja segel dinding emas tersebut tercipta secara sempurna, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan muncul di hadapan mereka menghadang serangan bola api naga pemecah kehampaan tersebut. Sus! Bola api raksasa tersebut lenyap dari pandangan mereka, yang ternyata King Ruo arahkan ke tempat lain dengan segel teleportasi jarak dekat. Duar! Ledakan dahsyat bergema 5 km dari arah selatan tempat itu. Penguasa agung, ucap Fang An yang menyadari aura King Ruo berteriak dengan gembira, membuat tempat itu menjadi gempar. Jangan bergerak, ucap King Ruo yang bergerak mengejar naga hitam yang langsung meninggalkan tempat itu. Baik, penguasa agung, ucap Fang An sambil menatap kilatan cahaya keemasan dari sosok King Ruo dan naga hitam pemecah kehampaan yang menghilang dari tempat itu. Saudara, terima kasih sudah datang membantu, ucap Hua Dijiu, menghampiri Fang An dan rombongannya. Ini adalah kewajiban kita bersama, dan kami terlambat, ucap Fang An dengan hormat. Setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar, ternyata penguasa agung selalu mengawasi kita, ucap An Leng. Benar, bahkan kekuatannya kini benar-benar di luar dugaan, ucap Bing Yin, berbincang-bincang sambil bersiaga di tempat itu. Di dalam segel bola emas transparan yang berada di balik mantra formasi ilusi. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Long Pingzi, menatap King Di dan Xuanwu Zuxian yang mengalihkan pandangannya. Bukankah kita sama-sama tidak dapat melihat, ucap Xuanwu Zuxian dengan kesal, membuat Long Pingzi kini menjadi tidak nyaman. Di tempat lain, puluhan kilometer dari wilayah kehampaan benua teratai biru, Awo, Ngaung, raungan keras naga hitam pemecah kehampaan yang bergerak pergi dengan ketakutan tersebut, memecah keheningan dan ketenangan wilayah kehampaan, menciptakan badai ruang waktu yang begitu ekstrim. Pasukan pelindung benua keparat, jika tidak karena kalian, aku tidak akan bertemu dengan bajingan ini. Ucapnya menggerutu kesal, karena sebelumnya tidak mendengar teriakan Fang An yang memanggil King Ruo. Ngaung, Awo, sosoknya kembali meraung dengan kesal saat merasakan ledakan aura pembunuhan dari tubuh King Ruo yang terus membuatnya menjauh dari wilayah kehampaan benua teratai biru. Setelah bergerak cukup jauh, King Ruo lalu melepaskan serangan tapak emas naga ilahi. Sus! Serangan tapak emas tersebut mengenai ekor naga hitam tersebut. Duar, duar! Ledakan dahsyat tersebut membuat naga hitam tersebut hilang keseimbangannya. Bajingan ini, bagaimana bisa dia memiliki darah naga suci? Batinnya dengan kesal sambil membalikkan kepala, melepaskan serangan bola api hitam keemasan pada King Ruo. Duar!
Bola api hitam keemasan yang dilepaskan oleh naga hitam pemecah kehampaan tersebut beradu dengan tapak emas naga ilahi yang dilepaskan oleh King Ruo. Sus, sus. Serangan tapak emas naga ilahi tersebut kembali muncul dan menyerang naga hitam tersebut dari berbagai arah. Oh tidak, sang naga membatin, sambil bergerak menghindari serangan tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat, dengan serangan King Ruo yang terus mengenai tubuh naga hitam yang kini menjadi bulan-bulanannya tersebut. Ngaum, awo. Naga hitam itu meraung dengan sosoknya yang terlempar ke berbagai arah dengan sisik hitam dari tubuhnya yang kini mulai terlepas dan berjatuhan. Setelah memastikan bahwa naga hitam tersebut telah kehabisan tenaga dan tidak berdaya, King Ruo lalu menghentikan serangannya. Sus, sosoknya muncul di hadapan naga hitam tersebut dengan tenang. Kamu, menatap King Ruo dengan kemarahan menyala namun dengan keadaan tidak berdaya. Jika sebelumnya kamu tidak mengganggu perjalananku, apakah mungkin hal seperti ini akan terjadi? Sambil menampar kepala naga hitam tersebut dengan keras. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar sosok naga hitam tersebut hingga ratusan meter. Namun belum sempat naga hitam tersebut bergerak pergi, sosok King Ruo kembali muncul di hadapannya sambil menembakkan rantai besi hitam. Ngaum, awo. Sosoknya mencoba melakukan perlawanan, saat rantai besi hitam tersebut mulai menyegel kekuatannya. Sus, sosok naga hitam yang terikat oleh rantai besi hitam tersebut tiba-tiba terhisap ke dalam dunia jiwa. Setelah menyegel naga hitam tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Saudara, ini sudah begitu lama, dan kita juga tidak tahu situasi di luar, ucap King Di, sambil menatap Xuan Wu Zuxian yang tampak tenang. Di wilayah kehampaan benua teratai biru, di dalam segel bola emas transparan. Apakah saudara punya ide? Tanya Xuan Wu Zuxian. Pada saat King Di hendak menjawab, tiba-tiba suara King Ruo berbicara pada pikirannya dan mengatakan bahwa dirinya akan memasukkan segel bola emas transparan tersebut ke dalam dunia jiwa. Sus, kabut putih tiba-tiba muncul di dalam bola emas transparan tersebut, membuat Long Pingzi yang terdiam karena situasi yang tidak nyaman tersebut begitu terkejut. Tuan, ini menatap King Di dan Xuan Wu Zuxian dengan serius. Kita akan memasuki benua teratai biru, ucap King Di dengan nada datar, bersamaan dengan munculnya gaya tarikan yang begitu kuat. Sus, segel bola emas transparan tersebut lenyap ke dalam dunia jiwa, bersamaan dengan sosok King Ruo yang bergerak menemui pasukan tombak emas dan pasukan pagoda 5 elemen yang sudah menunggunya dengan gelisah tersebut. Sus, sosoknya muncul di hadapan Fang An dan Hua Dijiu yang merupakan kedua pemimpin utama pasukan pelindung benua teratai biru. Hormat pada penguasa agung King Ruo, ucapnya sambil berlutut dengan hormat, memimpin ratusan ribu prajurit tombak emas dan pagoda 5 elemen. Hormat pada penguasa agung, ucap pasukan tersebut dengan gembira, berlutut di hadapan King Ruo yang terbang di hadapan mereka dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, penguasa agung. Sambil berdiri, menatap King Ruo dengan hormat dan wajah penasaran. King Ruo yang memahami wajah-wajah penasaran tersebut tersenyum santai, dengan sikapnya yang tenang. Lalu mengeluarkan kepala naga hitam yang berhasil dia tewaskan sebelumnya. Masalah sudah selesai, aku ingin kalian kembali dan beristirahat dengan tenang, ucap King Ruo sambil menunjukkan kepala naga hitam tersebut, membuat mereka semua yang ada di tempat itu akhirnya dapat bernapas dengan lega. Baiklah, terima kasih penguasa agung. Sambil berlutut dengan hormat, setelah melakukan penghormatan pada King Ruo, satu persatu ratusan ribu prajurit tersebut bergerak memasuki gerbang timur benua teratai biru tersebut dengan tenang dan tertib. Sus, sus, mereka bergerak bersama masing-masing kelompoknya, hingga akhirnya menyisakan Hua Dijiu, Fang An serta para petinggi pasukan. Setelah memastikan semua prajurit telah kembali, King Ruo dengan sikapnya yang tenang dan ramah lalu membawa para petinggi pasukan pelindung benua teratai biru tersebut memasuki gerbang teleportasi dunia kecil itu. Sus, sus.
Sosoknya bersama para petinggi pasukan pelindung tersebut lenyap dari tempat itu, menyisakan keheningan abadi yang hampa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.